Oke, waktunya untuk review Asus VivoBook Pro 15 OLED. Jangan lupa supportnya ya. Check it out. Tampilan Asus VivoBook M3500 QC ini didesain lebih kekinian dengan sasis aluminium yang kokoh, dipadukan dengan logo Asus VivoBook yang menonjol. Sebelah kiri logo ada desain seperti polish line yang membuat lebih unik ciri khas VivoBook sekarang. Di sisi sebelah kiri ada dua port USB 3.2 Gen 1, ada lampu processing data dan lampu notifikasi pengisian daya. Di sisi sebelah kanan ada audio combo jack, slot micro SD, USB Type-C 3.2 Gen 1, port HDMI, USB 2.0 dan DC in. Laptop ini bisa dibuka dengan satu tangan, tetapi laptop ini tidak mengadopsi engsel ergo lift, yaitu engsel tidak mengangkat bodi laptop saat dibuka. Bezel sisi kiri kanannya lumayan tipis. Untuk bezel atas agak tebal karena ada kamera 720p dengan privasi webcam. Dan untuk bezel bawahnya sama seperti bezel atas, namun di tengahnya terdapat tulisan Asus VivoBook. Di bagian keyboardnya ada key numpad, tombol enter dengan aksen polish line yang unik tanpa warna stabilo. Tombol powernya ada di pojok kanan atas dengan fitur fingerprint yang terhubung dengan Windows Hello. Untuk touchpad, ukurannya lega dan berada di tengah. Buat kalian yang produktif hingga larut malam, kalian bisa memanfaatkan fitur backlight keyboard yang tersedia hingga 3 tingkat kecerahan. Di samping kiri touchpad ada stiker AMD Ryzen 9, Nvidia GeForce RTX Studio, Pantone Validated, dan Microsoft Office Home Student. Di samping kanan touchpad ada sound by Harman Kardon dan beberapa keunggulan dari notebook ini di dalam satu stiker. Di bagian bawah laptop, pembuangan panasnya cukup besar. Di sebelah kiri dan kanannya terdapat dua stereo speaker yang suaranya terdengar jernih. Saat melakukan booting, laptop ini hanya butuh sekitar 6 detik ke tampilan Windows dan fingerprintnya juga sangat responsif dan cepat. Beralih ke layar nih, laptop ini memiliki ukuran layar 15,6 inch, resolusi Full HD dengan panel OLED, screen to body ratio 84%, serta tingkat kecerahan layar hingga 600 nits. Layarnya Pantone Validated untuk warna yang akurat, menampilkan layar kelas bioskop pada color gamut 100% DCI-P3 dan sertifikasi TÜV Rheinland yang mengurangi 70% cahaya biru yang berbahaya untuk kenyamanan mata. Masuk ke dalam spesifikasinya, notebook ini menggunakan AMD Ryzen 9 5900HX, ukurannya 7 nanometer, mempunyai 8 core, 16 thread, dan maksimum TDP-nya 45 watt. Motherboardnya dari Asus yang mendukung PCIe generasi keempat. Untuk RAM-nya DDR4 2x8 GB, totalnya 16 GB onboard, tidak ada slot tambahan. Notebook ini terdapat 2 GPU di dalamnya. GPU untuk produktivitas ringan memakai Radeon Vega 5, dan untuk tugas beratnya memakai Nvidia GeForce RTX 3050. SSD yang terpasang adalah Intel 670p M.2 NVMe generasi ketiga dengan kapasitas 512 GB. Kecepatan bacanya hingga 3500 MB dan kecepatan tulisnya hingga 2500 MB. Wi-Fi-nya sudah Wi-Fi 6 yang 3 kali lebih cepat dari Wi-Fi 5. Dan berikut hasil pengujian yang sudah dilakukan.
Di samping banyak kelebihan dari notebook ini, terdapat juga kekurangannya. Slot di notebook ini hanya ada slot micro SD. Jadi untuk yang mau colok SDXC atau SDHC itu tidak bisa. Lalu RAM yang onboard dan tidak ada slot tambahan. Untungnya 16 GB itu gua rasa sih cukup. Lalu kekurangan berikutnya, kapasitas penyimpanannya hanya 512 GB dan tidak ada slot tambahan. Tetapi kalian bisa upgrade SSD yang sudah terpasang. Kelebihan yang paling gue suka, dengan spek yang garang kayak gini, notebook ini hanya memiliki ketebalan kurang dari 2 cm dan bobotnya hanya 1,65 kg. Jadi bisa gue simpulkan, ini adalah notebook rekomendasi di tahun 2022. Demikian video reviewnya, jangan lupa like, share, dan juga subscribe. Gua Petra, sampai jumpa di video berikutnya.